Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu istilahnya itu acara pagi ini itu seminar atau pidato-pidato atau tanya jawab, temanya apa? Katanya pokoknya pendidikan apa? Pokoknya pesantren apa? Pokoknya enggak ono Quran dan beganya. Saya khayal di dalam di mobil tadi itu. Omong apa iki? Omong iki. Yang dikatakan ini tadi sama. Jadi pembicaraan saya sudah hampir habis. Jadi Pak Kiai Taj Yasin ini kiai beneran. Kalau saya kiai humoris kausa. Jadi orang seperti saya, lihat aja sini. Mau pakai top, mau pakai jas, pakai baju haji, itu pakai top, pakai Masya Allah. Yang enggak pantas jadi kiai kan saya ini bagian begini ini. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya ingin berbicara sama atau tidak sama, mudah-mudahan bisa dicerna. Pesantren itu sebetulnya menurut cita-cita para aulia, para habaib, para tujar, para yang datang ke Indonesia itu adalah menegakkan, menghidupkan kehidupan. Jadi pondok pesantren itu adalah pondok pesantren kehidupan. Karena waktu itu zamannya zaman penjajahan. Yang barusan dari Hindu, Buddha, Hindu sampai ke para aulia, kesultanan dan sebagainya. Nah, inilah pondok pesantren yang mengajarkan kehidupan, mendidik kehidupan. Sehingga dengan para aulia yang di Indonesia, di Jawanya saja Wali Songo. Wali Songo tidak datang, kami datang ke Indonesia untuk memotong orang yang mencuri, untuk merajam orang yang berzina, untuk memaksa orang untuk jamaah, untuk menghancurkan orang-orang minum khamr. Kami datang ke Indonesia untuk menghidupkan kehidupan yang benar, yaitu apa? Dengan kejujuran, keikhlasan, kebersamaan, kebangsaan dan sebagainya, anti penjajahan. Supaya tahu ini. Munculnya pondok pesantren di Indonesia itu dari pondok-pondok pesantren 2-3 abad yang lalu mengilhami kemerdekaan sehingga diproklamirkan 145. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, pakai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah supaya kita mengerti. Kita berangkat dulu untuk menyamakan persepsi. Pondok pesantren bukan hanya sekedar MTSN. MTSN itu apa? Makan, tidur, sholat, ngeliwet. Ada orang minum khamr, biarkan saja. Orang lari, biarkan saja. Mencuri, biarkan saja. Ada barang binatang-binatang seenak-enaknya halal haram, biarkan saja. Itu MTSN. Makan, liwet, ngobrol, ngopi, ngomong-ngomong. Tapi pondok pesantren adalah pondok pesantren kehidupan. Di belakang tadi saya baca yang
tulisannya Mahmud Mustafa As-Sibai. Dalam bukunya Hakadha Allamatnil Hayah. Saya punya buku namanya Allamatni Al-Hayah. Tidak dipakai Hakadha. Karena apa? Hidup inilah yang mendidik kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena saya di sini mungkin yang di atas saya umurnya mungkin tidak ada yang lebih dari 77 tahun ini. Mei kemarin saya 77 tahun. Jadi yang ada di sini adik saya, anak saya, cucu saya. Supaya tahu bahwasanya pesantren itu pesantren kehidupan sesuai yang didesain oleh para kiai. Berangkat dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran. Dihidupkan Al-Quran itu dengan caranya tilawatan, wa hifdzon, wa amalan, wa ta'liman. Berjalanlah. Jadi tidak ada wali, para aulia datang lantas orang mencuri potong tangan, orang zina rajam. Tidak, tapi tauhid lebih dulu. Al-Quran lebih dulu. At-tauhid. Berangkat dari tauhid, berakhir dengan tauhid. Bismillah. Ada 8 penjuru tauhid. Kalau di sini penjuri ini dipegang, tidak akan kemasukan. Bismillah. Billah. Minallah. Fillah. Ma'allah. Ilallah. Lillah. Yang terakhir, alallah. Saya ulangi. 7 kalau coordinate apa namanya tuh? Barat, timur, utara, selatan apa namanya? Mata angin. 8 tunjuk mata angin tauhid. Bismillah dengan nama Allah. Billah dengan Allah. Fillah minallah dari Allah kita ngerjakan ini. Fillah Allah bersama Allah kita berjalan ini. Ilallah menuju Allah. Lillah untuk Allah. Kalau sudah kita semuanya tinggal Allah. 8. Coba jangan sampai saya salah. Bismillah, billah, minallah, fillah, ma'allah, ilallah, lillah, alallah. 8 ini diajarkan oleh para aulia sehingga dengan cara yang smooth, dengan cara yang seperti itu tadinya katakan dengan cara rahmatan lil alamin. Islam itu din. Islam itu din, pilar-pilar ad-din. Itu Islam, pilar-pilarnya itu adalah ad-din. Nah, cara menyampaikannya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka. Ya. Arsalnaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba dimasukkan. Ini tolongkan. Ini ada kopi. Keenakan. 2. Ngomong apa tadi? Iya. 8 inilah. Tetapi menyampaikannya dengan rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, kamu saya utus untuk sebagai rahmat. Nah, bagaimana rahmat itu? Ya kamu dengan rahmat min rabbika. Apa namanya itu? Kamu menjadi orang yang ramah tamah. Ya, sehingga tidak ala syiddah. Tidak kejam. Fabima rahmati minallah linta lahum. Ya Muhammad, andai kata kamu kejam-kejaman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Makanya kamu Muhammad rahmatan lil alamin. Islam, dengarkan baik-baik. Omongan saya bisa dikontroversial. Islam itu din.
Din itu pegangan, aturan, tidak boleh dilanggar. Yang melaksanakan rahmatan lil kurang ajariyin, bukan rahmatan lil jinawiyin, bukan rahmatan lil marik maling-malingiyin, bukan rahmatan lil korupsiyin, bukan rahmatan orang yang memusuhi, bukan. Kamu Muhammad rahmatan lil alamin, untuk menegakkan ad-din, al-iman, al-islam wal ihsan. Hadis qudsi, waktu ada malaikat ditanya dan bertanya, mal islam, mal iman, mal ihsan. Itu din. Din. Al-Islam din. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Cari. Cari Al-Quran yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada. Akmaltu lakumul islamah dina, bukan rahmah. Lakum dinukum waliya din, ya, bukan pakai rahmah. Manusianya dakwahnya Al-Quran, syifa wa rahmah Quran. Jadi sabiluhu rahmah, basair min rabbikum, sehingga cara yang rahmatan lil alamin. Polisi apa, kebijakan dakwah adalah dengan cara rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallah linta lahum, dan sebagainya, bahwasanya inilah ada cara pola yang namanya tadarruj. Di dalam berdakwah ada yang namanya tadarruj, ya, ada tadarruj artinya step by step, rahmatan lil alamin, tapi Islam tetap din. Menyampaikannya rahmatan lil alamin. Keenakan ada orang berkelahi, orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, orang diktator, orang berantem, orang bla 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 bla. Jangan rahmatan lil alamin. Ada orang perampok, ada berzina, ada macam-macam. Jangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau orang zina biarkan saja. Kalau anakmu disikat orang, direbut orang, biarkan saja, rahmatan lil alamin. Mengartikan rahmatan lil alamin dengan yang salah. Satu itu. Kedua, kita ini kehilangan ila man rahima rabbi. Ila man rahima rabbi, ila man rahim. Kita kehilangan satu yang paling penting, uswah, keteladanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para dai, para penceramah, kelemahan kita adalah uswah, qudwah, keteladanan. Nomor satu, karena uswah datanglah siqah. Siqah itu artinya apa? Kepercayaan. Orang dipercaya karena dia menjadi teladan. Lah bagaimana bawahannya tidak korupsi, atasannya korupsi? Bagaimana adik-adiknya tidak kejam, kakaknya kejam? Bagaimana anaknya nggak berantem, bapak ibunya berantem? Karena tidak ada qudwah. Kalau ada qudwah, ada uswah, datanglah siqah, percaya. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya siqah. Oh benar. Ini banyak yang hilang. Setelah ada siqah, akhirnya apa? Ada, kalau sudah percaya, disuruh apa saja, ta'ah. Nah, itu coba
cuci bajunya, di sana mandi, wudhu. Nah ini supaya kamar-kamar supaya dibersihkan dari penyakit, dari kotoran yang najis-najis. Percaya, to'ah. Kalau sudah to'ah, insya Allah keluarga itu keluarga berbarokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita baca. Uswah, thiqah, to'ah, barokah. 4 ini adalah amanah. Amanah kubro. Amanah kubro. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita banyak-banyak beristighfar. Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, amanah itu tidak ada yang berani kecuali manusia yang goblok. Yang menerima amanah itu hanya manusia. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha. Terus wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini yang terjadi. Manusia itu suka zalim, menganiaya diri dan goblok. Bahasa Inggrisnya lugu, lucu, goblok. Ada anak perempuan bertanya itu, Mas itu kok senang dengan saya itu kenapa? Saya enggak cantik, enggak lincah, enggak bisa aktif ini itu dan sebagainya. Dia kok milih saya kenapa? Ya Dek, saya cari orang yang lugu. Oh lugu, apa? Lucu, goblok. Jangan ditulis. Jadi saya katakan ini karena apa? Zoluman jahula. Ini amanah kubro. Kalau berbuat baik dapat pahala. Kalau berbuat salah dapat dosa, dapat azab. Tidak berani. Bumi tidak berani. Langit tidak berani. Gunung tidak berani. Abaina ayahmilnaha. Manusia malah berani. Innahu kana zaluman jahula. Usikum wa iyaya. Sudah ada garis. Ini garis Quran, bukan garis saya. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Lah disinilah garis demarkasi. Di jalan itu ada markah jalan. Di sinilah ada markah. Di sini ini liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Lihat di sini wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahimah. Di sinilah garis tengah, garis markah jalan atau demarkasi antara musyrikin, musyrikat, munafikin, munafikat. Maka orang musyrik, orang munafik tidak mungkin pegang amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan politik, bukan sentimen masa lalu, bukan ambisi masa depan. Bahwasanya orang musyrik, orang munafik pasti tidak bisa pegang amanat. Karena dzuluman jahula. Nah, disinilah insya Allah kita minalladina yaghfirallahu lahum wa yaghfirallahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahimah. Amanat inilah dimulai dengan tadi yang saya katakan, uswah, thiqah, ta'ah, barokah. La haula wala quwata illa billahil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya. Boleh? Boleh? Saya minta, ya ini siapa itu yang wajahnya kelihatan itu? Siapa? Yang kerudung kuning. Boleh saya tanya? Boleh? Nah, saya mau tanya, bohong dosa enggak? Saya mau tanya, umat kita ini
Sedang sakit apa sedang sehat? Hah? Sakit. Oh, iya. Jujur ya, Bu ya. Dosa loh, Bu ya. Keluarga Ibu sehat apa sakit? Rahasia ya, nggak apa-apa. Ini secret, top secret ini, nggak apa-apa. Nanti dimari Pak E ya. Nanti Pak E tolong nesu nanti. Coba yang laki-laki, yang badik, siapa namanya? Satu lagi. Ya, saya mau tanya, umat kita ini sehat apa sakit? Jawab. Sehat? Hah? Itu ndak jawab. SD aja bisa jawab kok. Ini kopi manis apa tidak manis? Anu Pak, ini ada yang manis, ada yang tidak, itu ndak jawab. Umat kita ini sehat apa sakit? Sakit, bagus. Jadi sama. Saya mau tanya, anak kita yang sakit itu diobati atau dimarahi? Diobati, Ustaz. Diobati. Anak kita itu pinter apa bodoh? Pintar. Pintar. Tapi sakit. Iya. Bu, anak kita itu pinter apa bodoh? Pinter tapi sakit. Orang sakit itu diobati, bukan dimarahi. Orang sakit dikeprok, nggak mari-mari. Wadah polisi di tempat saya itu tabrakan jatuh sampai ke rumah sakit. Polisinya itu lucu. Mana SIM-nya? Loh, di rumah sakit tanya pasien, SIM-nya mana? Ini SIM-nya beli apa ujian? Tahun berapa? Orang sakit ditanya SIM. Ini yang salah yang sakit atau polisinya? Ya, yang satunya ini koplo, yang satunya goblok. Makanya orang sakit diobati. Sekarang suasana ini suasana sakit. Saya diajari orang Solo. Iya, senang orang Solo ya. Hafalkan mahfudzuat, Bu. Bapak-bapak, anakmu sing nesto tresnanono. Tulis. Yang baik-baik tulis, bukan yang lucu-lucu. Orang-orang sekarang itu datang ke ke ceramah, datang pengajian, datang ke mubalek, pakai pakaian resmi, pakainya seragam, baik, pakai merah, putih, hijau, ada merah, putih, biru, sampai pipinya itu dipakai yang putih, kurang putih dikasih putih, kurang merah dikurang merah, kurang biru dikasih biru, disini putih lagi, persis bendera Belanda. Datang ke pengajian dengan wajah bendera Belanda. Untuk apa? Penceramanya lucu. Jadi yang lucu-lucu yang ditulis, isinya nggak ditulis. Tulis, Bu, anakmu sing nesto tresnanono. Nah, ini bahasa Prancis, kalau bukan orang Solo nggak ngerti. Jadi, kalau anak kita ini sedang nista, jangan dimarahi, jangan dikeprok. Anak yang nakal ini bagaimana? Disayang. Linta lahum rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, umatmu umat bodoh, umat jahiliyah, umat musyrik, umat bla 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 bla. Maka rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, banyak pakar-pakar yang salah. Tidak bisa membedakan antara jahil dengan jahiliyah. Bapak-bapak, di zaman Nabi Muhammad SAW,
insinyur banyak, seniman banyak, ahli falak banyak, ahli pertanian banyak, betul. Dan zaman di Nabi Muhammad itu umatnya bodoh atau pinter? Membangun bangunan yang gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat, nggak mungkin kalau nggak insinyur, betul. Mengarang lagu, mengarang sastra bahasa Arab, pakai indah sekali, nggak mungkin orang bodoh, betul. Dia tahu itu utara, itu selatan, itu barat, itu timur, karena melihat najm, bintang, berarti dia ahli ilmu falak. Dia bisa membuat benda menganu batu untuk jadi berhala, apa namanya? Memahat. Ahli dalam memahat. Itu orang bodoh apa orang pinter? Jahil atau mahir? Betul. Di sana ada penyanyi. Penyanyi itu menjadi adiknya Radha Nabi Muhammad. Ya. Namanya Sumayyah. Kalau enggak salah Sumayyah yaitu. Sumayyah itu anaknya yang ibunya Nabi itu siapa? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu orang yang bukan istrinya Nabi, bukan ibunya Nabi, tapi yang merodok, menyusui siapa? Sumayyah. Sumayyah itu mutribah, mughanniyah, penyanyi, selebriti. Nyanyinya merdu sekali, kalah dah Ayu Ting Ting, kalah dah pokoknya. Ya. Siapa namanya? Sumayyah, tapi kafiroh. Habis itu masuk Islam. Akhirnya apa? Saya tidak akan menyanyi kecuali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menyanyi kecuali untuk dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakak saya, adik saya sesusuan. Sumayyah binti Halimah Sa'diyah. Kalau Muhammad kan binti Aminah. Nah inilah. Jadi waktu itu, waktu zaman Nabi Muhammad itu ada penyanyi, pinter menyanyi, sastrawan, insinyur, apalagi itu pemahat, jago-jago, ilmu najm, al-falak, pinter, ya Allah. Sampai tahu ini musim tanam atau musim panen, hafal, tahu mereka. Orang bodoh, orang pinter. Tapi salah, itu namanya sesat. Apa? Sesat. Orang bodoh bisa sesat. Orang agak bodoh bisa sesat. Orang pinter bisa sesat. Orang profesor, dokter bisa sesat. Betul? Betul? Lah ya. Dia punya batu, dipahat, digambar, dibuat demikian menjadi indah, menarik dan mentakjubkan. Habis itu diapakan? Disembah. Ini otaknya bener, hatinya salah. Jahili, bukan jahil. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Di zaman Rasulullah itu bukan jahil, tapi jahiliyun, jahili. Artinya nisbahnya diidhafahkan, dinibaskan kepada orang bodoh. Lah ya, orang penyanyi kan harusnya baik, sopan, menarik, dan orang menjadi tertarik. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya orang-orang banyak yang masuk Islam karena penyanyi yang namanya Sumayyah ini. Jadi dia mula-mula jahil menjadi mula-mula jahil dan pinter, tidak jahiliyah. Karena dia dengan nyanyinya bisa. Itulah. Sekarang ini usikum iya, kalau tidak ada pendidikan lah, ini dia. Kalau tidak ada formakin,
dan pesantren-pesantren yang ngajari jahiliyah ini siapa? Yang mendidik insinyur-insinyur siapa? Yang mendidik kedokteran seperti Ustadz Taj Yasin ini siapa? Yang mendidik insinyur-insinyur, profesor-profesor ini siapa kalau bukan pesantren? Sehingga mereka meletakkan keinsinyurannya, kedokterannya untuk apa? Untuk meninggalkan jahiliyahnya, menjadi alim. Tidak jahil lagi, tetap alim. Karena apa? Menyesuaikan dengan rumusan keilmuan. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Saya mau tanya, umat kita ini pinter-pinter atau bodoh-bodoh? Tokoh-tokoh kita ini pinter-pinter atau bodoh-bodoh? Hah? Siapa yang mau saya tanya? Saya mau tanya Pak Mukhtar ini. Jangan khawatir. Polisi jangan masukkan penjara loh ya. Saya mau tanya. Ustadz Mukhtar. Umat kita ini pinter-pinter atau bodoh-bodoh? Pinter ya. Saya mau tanya. Yang korupsi, yang mencuri, yang menindas, yang zalim pada orang lain, orang-orang pinter atau orang-orang bodoh? Pinter ya. Polisi tacap. Polisi tangkap. Apa katanya Ustadz Muhdar? Orang yang pinter-pinter itu banyak yang korupsi illa marrahimar rabbi. Gitu ya? Enggak takut ente? Boten. Hah? Boten. Jadi supaya tahu orang sesat itu bisa, kesesatan itu bisa menimpa orang pinter, bisa orang agak pinter, bisa juga orang bodoh. Inilah makanya adanya pesantren adalah mendidik kehidupan. Pesantren Wali Songo mendidik kehidupan anti ateisme, anti kekafiran, dan anti penjajahan. Maka usikum wa iyaya. Itu yang sana-sana, lihat sini, lihat saya. Meskipun kamu laki-laki, lihat saya. Itu ibu-ibu, lihat saya. Itu tadi ngomong apa tadi itu saya? Sama lopo. Apa tadi? Saya mau tanya. Pondok pesantren itu anti ateisme atau tidak? Anti kekafiran apa tidak? Tapi dididik, tapi mendidik, betul. Pesantren itu anti penjajahan apa tidak? Laki-laki. Ya, tapi mendidik orang-orang kafir, orang-orang ateis dididik dengan pesantren. Orang-orang penjajah dan antek-antek penjajah dididik dengan pendidikan. Maka inilah saya ingatkan, pendidikan totalitas. Totalitas kehidupan harus dididikkan oleh para kiai-kiai, para pimpinan-pimpinan pondok. Maka sungguh pertemuan ini mahal sekali sehingga kita bisa meletakkan ini pada tempat yang benar, menghukuminya dengan benar. Jangan melihat orang itu titelnya, pangkatnya, derajatnya, hartanya, dan, tetapi benar apa salah, sesat atau hidayah, terpetunjuk, kena dolalah atau kena hidayah. Sebab yudhillu mayasya wa yahdi mayasya, yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Orang-orang pintar juga bisa sesat, orang bodoh juga bisa sesat. Untung ada pesantren. Tolong berbunyi semuanya. Untung ada pesantren. Bu, teriak bu biar nggak tidur. Untung ada pesantren.
bapak-bapak, anak-anakku, cucu-cucuku, untung ada pesantren. Mendidik kehidupan. Menegakkan yang benar dengan cara rahmatan lil alamin, bukan mengajar rahmatan lil alamin, tapi mengajarkan ad-din dengan sikap rahmatan lil alamin. Berapa menit lagi? Cukup? Cukup? Capeknya sudah capek ini. Ya. Maka antum dan kita semuanya, para kiai, kuyaha, kiai, dan guasa, gus, menegakkan ini semuanya, Usikum wa iyaya, waktu saya di SD, ini Pak Guru, dulu waktu pernah di SD Pak ya, dulu ada peribahasa menegakkan benang. Itu anak sekarang murid saya, santri saya tidak bisa meneruskan. Apa artinya menegakkan benang basah? Bungong. Apa? Lah yang menegakkan benang basah di SD diajarkan. Santri saya tanya gitu, enggak jawab. Coba menegakkan benang, diem. Nah, Bu, pernah dengar kata-kata ini? Enggak toh? Sekarang baru dengar. Menegakkan benang basah itu peribahasa ditamsilkan, diumpamakan orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin. Betul ya Pak ya, Pak Guru? Nah, usikum wa iyaya, sampaikan kepada khalayak ramai, pondok pesantren itu siap menegakkan benang basah. Sekarang benang itu sedang basah, tapi kita berkewajiban harus menegakkan benang basah. Tugas siapa? Pondok pesantren. Tidak boleh putus asa. La tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabil mutafarriqah. Pintu-pintu harus dimasuki semuanya. Wala tai asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Orang kafir yang putus asa, kita jangan putus asa. Benang basah tegakkan. Tolong dijawab. Siap menegakkan benang basah? Siap? Nah, siap menegakkan akhlak-akhlak sedang basah? Siap menegakkan syariat-syariat yang basah? Tegakkan. Kalau waktu sekarang masih panas, ya kan? Jarang yang basah. Nanti kalau musim panas, musim dingin, benang itu basah. Kita sabar, tunggu 1 bulan, 2 bulan, kita tegakkan. Betul apa tidak? Dengan kesabaran. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah ila akhiril ayah. Ini di sini nak, inilah pondok pesantren. Maka kita harus sabar. Kita ndak bisa menegakkan itu dengan pilpres, pilgub, pilbud. Ndak bisa. Begitu pemilihan gubernur, nanti masjid-masjid penuh, nanti melanggar-langgar penuh, pesantren-pesantren penuh, nanti maksiat hilang. Ndak bisa dengan pilpres gitu aja. Betul. Pelan. Lah iya, pakai pendidikan. Jangan lupa, pesantren usikum wa iyaya, mendidik. Hasil politik itu bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, paling menang 5 tahun. Betul. Habis itu ambruk. Tapi pendidikan tetap menegakkan benang ini.
Nilai-nilai yang tegak harus ditegakkan. Musim panas, musim dingin, musim rontok, musim semi tetap harus tegak. Itulah pesantren. Usikum wa iyaya. Maka kita semuanya jangan tertarik, terseret, terpesona dengan fata morgana ekonomi, politik, sosial, budaya. Jangan terseret-seret dengan kecoa politik, bekicot politik, apalagi boneka politik, apalagi badut politik, apalagi B semuanya loh itu, budak politik, B apalagi BO politik, apalagi B, bangkai, bonsai politik. Jangan terpesona. Astagfirullahaladzim. Apalagi buaya politik, bajul politik, budak politik. Ya Allah. Memang tampaknya berhasil, tapi omong kosong. Fata morgana kasarabin biqiyati yahsabuhu dhama'anu ma'an. Loh, hatta idza ja'ahu, tolong teruskan, lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu ila akhiril ayah. Atau waladina kafaru a'maluhum karamad istaddat bihir rih fi yaumin asif. Inilah fata morgana, iming-iming, pesona-pesona yang menilu, melesetkan itu, menggelincirkan. Maka politik perlu, tapi yang penting bukan politik. Ekonomi perlu, yang penting bukan ekonomi. Sosial budaya perlu, tapi yang penting bukan sosial budaya. Apalagi hukum perlu, yang penting bukan hukum. Paham tum? Semuanya penting, tapi bukan itu. Politik penting apa tidak? Betul? Tapi yang penting bukan politik. Bagi kita yang penting adalah mendidik. Apa? Mendidik dari Al-Quran, dari hadis. Dengan cara-cara yang tadi itu, insya Allah menegakkan amanah yang kubro. Amanah kubro. Saya katakan kubro karena apa? Karena al-ardu samawat wal jibal enggak sanggup. Manusia yang sanggup ini kubro sekali. Usikum wa iyaya la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam, cukup ya? Usikum wa iyaya, ini internal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku, cucu-cucuku, ini internal kita dari peserta-peserta Formakin, para pesantren yang kerjaannya mendidik umat. Internal, bukan untuk disiar-siarkan, bukan untuk dispiralkan. Saya tidak punya viral, saya tidak punya handphone, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya WhatsApp, saya tidak punya wastafel. Tidak punya, coba ini cari. Wah, apa? Jangan disiar-siarkan. Apa ini internal kita? Jadi apa yang saya katakan ini, saya sanggup mempertanggungjawabkan. Tapi antum tidak usah menyiar-nyiarkan. Karena ini kebenaran yang perlu disiar-siarkan. Tetapi tidak perlu disiar-siarkan pada orang yang kira-kira akan menambah susahnya antum. Betul? Betul? Jangan lupa, internal apa? Ya, apa kata-kata ini? Sampai lali aku mau ngomong. Sekarang ini sedang perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Saya tidak bicara Indonesia. Saya tidak bicara Jawa Tengah. Saya tidak bicara Solo. Saya tidak bicara Karanganyar. Ini ngendi iki? Solo. Saya bicara internasional.
Sekarang sedang terjadi perang dunia ketiga. Sekarang sedang terjadi perang agama internasional. Modern. Bukan pelintang-pelintangan begitu. Sekarang perangnya bukan pakai ketepel, pelintang-pelintangan, bukan. Pendidikan, politik, ekonomi, perang, betul. Yang di sana perang, sana perang, bla 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 bla. Perang dunia. Perang dunia 3 sekarang ini. Ada yang perang senjata, ada perang ekonomi. Nah, kita ini menghadapi perang pendidikan. Siapa yang akan mendidik anak-anak? Siapa akan mendidik kader-kader? Usikum wa iyaya. Zionisme internasional mengarah kepada anak-anak muda, wanita-wanita dan mass media, disesatkan untuk menjadi penyesat-penyesat. Anak muda, pemuda-pemudi, dan wanita, ibu-ibu, perempuan-perempuan disesatkan untuk menjadi kader-kader penyesat bagi mereka. Yang ketiga, mass media disesatkan sehingga mereka menjadi penyesat-penyesat. Nah, pondok pesantren melawan itu semua dengan perang pendidikan. Pendidikan totalitas kehidupan. Pendidikan totalitas kehidupan. Maka Pak Kiai, pendidik, para pembina dan sebagainya harus mempunyai tadi yang saya katakan uswah, thiqah, ta'ah, barokah. Inilah yang namanya amanah kubro. Jelas? Saya cukupkan ini saja. Sebetulnya masih terus saja ini, kopinya cukup satu aja. Ini kopinya, ini kopi Ponorogo ini. Cocok. Kalau kopinya Solo enggak begini nih. Jadi kita sedang berjihad menegakkan benang basah. Yang namanya keonaran, penjajahan, anti Tuhan di mana-mana. Kemarin waktu di yang acara kemarin di Balai Kota. Kalau sekarang itu tidak ada orang kafir, kalau ada orang bertanya, Pak, di mana ada orang kafir? Yang salah apa? Apa yang salah? Pertanyaannya yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang bertanya, di mana ada orang kafir? Itu salah. Yang benar, di mana tidak ada orang kafir. Kalau ada orang bertanya, siapa kafir? Salah. Pertanyaan yang salah. Yang betul, siapa yang tidak kafir hari ini? Di mana ada orang kafir? Salah. Di mana tidak ada orang kafir? Paham tum? Kita menegakkan benang basah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. In ahsantu faminallah wa taufiqih wa in asa'tu famin nafsi wa taqsiri fa atubu ilallah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا غافر يا غفار يا غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولجماعتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal mulimat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Qawiyyu ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Allahumma aftah alaina abwabal khair wal khairat wafiqna ya Allah abwabal khair wal khairat wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, generasi kami dan generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi yang berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan, menyatakan kebenaran bukan hanya membenarkan kenyataan, menyatakan kebenaran bukan hanya membenarkan kenyataan. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma sahil umurana umur walidaina wa umur muslimin wa umur ma'ahidina wa umur ma'ahidina jami'an wa umur jami'il muslimin ya Allah fi kulli makan fi kulli mahan waj'alhum ya Allah li'i'la'i kalimatika wal iqamati syari'atika li'i'la'i kalimatika wal iqamati syari'atika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ansar ma'ahidina ila ma fi salahul islam wal muslimin warzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakah wa anta khairur raziqin. Allahumma dammir tughata wal mulhidin was-sahayina al mu'tadin wa kullaman arada al islam wal muslimina bisu'in ya rabbal alamin. Allahumma dammir tughat Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sattit jamlahum wa mazzik jam'ahum wa farriq kalimatahum wa alqi fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami dan keturunan generasi kami generasi yang enak dipandang, menyenangkan hati, menenangkan pikiran, bisa menjadi imam, menjadi teladan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, biasanya pidato dengan santri, biasanya santri itu dipisui seneng. Santri itu dipisui aja seneng, apalagi kalau cuma dimarahi. Jadi kalau saya tidak sopan, anggap saja disopan-sopankan sendiri. Kalau nggak paham, supaya dipahami sendiri. Kalau kepanjangan supaya diringkas sendiri. Kalau kurang luas, perluas sendiri. Kalau nggak ngerti, ngertekno dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.